Halo Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 711 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, hubungan di antara Xiaoyan, Chen Xianyuan, dan Ye Beijing mulai menunjukkan ketegangan emosional. Ye Beijing marah dan cemburu ketika melihat Xiaoyan bersikap lembut kepada Chen Xianyuan. Sementara para tokoh lain, Tianjiang, Xuan Huang, dan Feng Xi hanya mengamati dengan rasa ingin tahu dan sedikit menggoda. Di sisi lain, Goyan sedang memaksa dirinya membuka segel kuno, meski sebenarnya ia mampu melakukannya lebih cepat. Ia menahan diri karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Xiaoyan dan bertekad menyimpan dendam. Sementara itu, para ahli dari seluruh dunia mulai berkumpul karena munculnya cahaya merah langit, tanda kemunculan harta karun langka yang dapat mengubah kekuatan seseorang. Di kedalaman lautan mimpi ilusi, terjadi peristiwa penting. Xiaoyan tiba-tiba dilanda ledakan kenangan yang tersegel ketika melihat nama Chen Xianyuan terukir di tulang lengannya sendiri. Ia tidak mengingat apapun tentang masa lalu mereka, namun rasa kehilangan dan sakit jiwa yang sangat dalam menyerangnya. Dalam kekacauan batin itu, Xiaoyan tak dapat mengendalikan kekuatannya dan secara tidak sengaja menghancurkan tubuh Chen Xianyuan yang ternyata hanya sebuah ilusi, bagian dari iblis hati yang menjeratnya. Sosok misterius bertopeng 4 mata, Simo, mengamati semua ini tanpa campur tangan, hanya tertarik pada hasil akhir dari iblis hati Xiaoyan. Pada puncaknya, saat Xiaoyan pingsan, ruang di sekitarnya bergetar dan sebuah wujud muncul. Qi Baihun, anggota klan Siming, yang sebelumnya pernah bertarung dengannya, kembali menampakkan diri. Ketika mengingat betapa banyak anggota klan Siming yang dimusnahkan oleh Xiaoyan, Qi Baihun akhirnya melihat kesempatan balas dendam yang selama ini ia nantikan. Wajahnya seketika menegang, penuh kebencian dan terpelintir. Ia mengangkat telapak tangan dan dalam sekejap 7 jari panjang muncul, hitam, runcing, tajam bagaikan bilah. Biarkan aku tunjukkan padamu kekuatan cakar iblis penjaga jiwa. Desisnya tajam. Dengan teriakan melengking, ia mengayunkan cakar itu tepat ke arah dada Xiaoyan yang tengah tak sadarkan diri. Namun sebelum serangan itu benar-benar mengenai tubuhnya, angin tajam tiba-tiba menderah dari belakang. Qi Baihun terkejut dan menoleh, namun sudah terlambat. Ini jebakan, serunya. Tubuhnya terpental, matanya menyepit penuh kemarahan. Kenapa? Kenapa bisa begini? Sebelumnya tubuhku dikendalikan entah oleh apa, menyebabkan kerugian besar bagi klanku, dan sekarang aku kembali dipermainkan. Saat Qi Baihun meraung marah, ketiga kepalanya serempak menatap tajam ke arah sosok jauh di sana. Sosok yang tadi diam-diam melancarkan pukulan padanya. Siapa kau? Sosok itu memiliki 7 hingga 8 bagian kemiripan dengan Xiaoyan, namun tetap berbeda. Di antara alisnya terpancar kilau tanda bintang berwarna putih. Itu adalah avatar keabadian fisik Yuan Shen, yakni kembaran Xiaoyan. Tubuh utamanya sedang terluka dan tidak sadarkan diri. Namun sebelum itu, Xiaoyan telah menyiapkan langkah pencegahan, memanggil avatar Yuan Shen untuk berjaga-jaga. Di dunia luas seperti Shanghai, kehati-hatian adalah keharusan. Avatar Yuan Shen tidak mencoba mengejar Qi Baihun. Ia hanya berdiri tidak jauh dari tubuh asli Xiaoyan, mengawasinya. Qi Baihun menyipitkan keenam matanya, namun entah kenapa, ia ragu. Satu langkah kecil ke belakang menandai ketidakberaniannya. Serangan gelapnya gagal, dan jika ia memaksa melanjutkan, sedangkan banyak jiwa klan Siming sudah disita oleh Xiaoyan, ia bisa saja kehilangan lebih banyak lagi. Dendam ini, suatu hari akan kubalas. Apapun harganya, gumamnya dingin. Ia berbalik untuk pergi, namun sebelum ia sempat melangkah jauh, suara tawa pelan terdengar dari kehampaan. Mau pergi? Kesempatan sebagus ini, mana boleh kau buang begitu saja. Sebuah bayangan hitam lenyap dari kejauhan. Pada saat yang sama, tubuh Qi Baihun tiba-tiba menegang. Ia perlahan berbalik, dan wajah tengahnya kini mengenakan topeng bermotif 4 mata. Sekarang, ini jauh lebih menarik. Suara itu berbicara dari mulut Qi Baihun. Bukan suaranya sendiri, tetapi suara Simo. Simo kembali mengambil alih tubuh Qi Baihun, sama seperti sebelumnya. Dalam sekejap, kekuatan tak terlihat menyelimuti avatar Yuan Shen Xiaoyan. Tubuhnya tak dapat bergerak. Simo mengatakan, avatarmu memang kuat secara fisik, tetapi kekuatan jiwanya terlalu rapuh. Mudah sekali kulumpuhkan, dan kau, bahkan tidak menyadarinya. Ia perlahan berjalan, melintas di samping Yuan Shen Xiaoyan yang tak berdaya, dan berhenti tepat di samping tubuh utama Xiaoyan yang sedang pingsan.
Ia menjulurkan lengan Ki Baihun, 7 jari hitam tajam terentang, menyentuh dada Xiaoyan. Namun, ia tidak segera menyerang. Pada detik itu, topengnya menghilang. Tubuh Ki Baihun kembali utuh. Simo melepaskan kendali. Ia ingin melihat apa yang Ki Baihun akan lakukan. Tubuh Ki Baihun bergetar. Dengan sedikit dorongan saja, ia dapat menembus tubuh Xiaoyan dan menghabisinya selamanya. Xiaoyan masih tenggelam dalam mimpi yang kelam, seolah tersiksa oleh mimpi buruknya sendiri. "Darahmu, apa kau masih bisa menahan diri?" Suara Simo bergema tipis. Wajah-wajah Ki Baihun menggertak, penuh kebencian. Ia mengangkat lengan, hendak menghujamkan 7 jari itu. Namun, saat bila-bila hitam itu hendak menancap, suara tiba-tiba menggema dari kehampaan. "Hentikan! Entah kau pergi atau mati." Suara itu membuat tubuh Ki Baihun membeku total. Ia tidak mengenali sosoknya. Namun rasa takut yang tak terkontrol menghantam dirinya. Dengan teriakan panik, ia tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung. Tubuhnya hancur menjadi ribuan jiwa kecil dan lenyap menembus ruang, menghilang dalam sekejap. Sosok yang menakutinya itu juga membuat Simo yang mengamati dari kejauhan mengeluarkan seruan tajam. "Oh, menarik sekali. Jugen, kau juga datang rupanya." Sosok baru itu muncul, diselimuti jubah hitam, wajahnya tertutup topeng dengan 9 mata aneh. "Simo, kau terlalu semangat. Aku tidak senang jika kau bertingkah seenaknya." Suara Jugen keluar aneh dari balik topeng. Simo melayang keluar dari kehampaan, berdiri beberapa meter darinya. Tubuh Xiaoyan berada tepat di antara keduanya. Simo mengatakan, "Jugen, kau masuk ke panggungku. Mati hidupnya orang di sini, aku yang menentukan. Dunia ini membosankan, sulit dihancurkan untuk sementara. Tentu, aku ingin bersenang-senang. Dan karena kau sudah datang, pertunjukan harus berjalan." Jugen membalas dingin, "Tokoh utama ini tidak boleh kau bunuh." Simo pun bertanya, "Mengapa tidak?" Jugen menjawab, "Dalam pertunjukanku, dialah pemeran utama. Permainan ini akan sangat besar. Semua Zhang Misi akan terkejut karenanya." Simo mendengus dingin, seraya mengatakan, dia datang ke Shanghai dan dia mengganggu rencanaku. Karena itu, dia akan menjadi boneka dalam pertunjukanku. Kau cukup menonton, jangan ikut campur. Jika kau melanggar, kau pun akan menjadi aktor di panggungku." Topeng Jugen tiba-tiba menghilang. Tatapannya kosong, penuh kebingungan dan ketakutan, seakan tak tahu apa yang baru terjadi. Ia pingsan, jatuh seperti Xiaoyan. Simo hanya menatap, terdiam lama. "Jugen, kau ternyata cukup menarik. Baiklah, akan kulihat permainan besar apa yang ingin kau buat." Mudah-mudahan bukan hanya pertunjukan kosong. Ia pun lenyap dari pandangan. Setelah beberapa lama, Avatar Yuan Shen Xiaoyan perlahan mendekati tubuh aslinya. Sosok yang bertopeng 9 mata tadi sebenarnya bukan Jugen sungguhan, melainkan Jusi, salah satu avatar Xiaoyan yang lain, yang dipaksa mengorbankan diri mempermainkan peran itu. Xiaoyan tak punya banyak pilihan. Ia harus memerankan permainan ini agar tidak memancing kecurigaan. Untungnya Simo, yang juga mengambil ahli tubuh Ki Baihun, dengan cara serupa tidak menyadari penyamarannya. Maka jelaslah, para makhluk Zhang Misi memang memiliki kemampuan untuk merasuki dan mengendalikan tubuh siapapun.